Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah, wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Asy-Syifa, dan yang sama-sama kita hormati Sekretaris Masjid Asy-Syifa, dan yang sama-sama kita hormati dan ulun banggakan seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini ulun akan membawakan satu tema, yaitu cinta dunia atau hubbud dunia, akar dari segala keburukan. Nah, ini. Jadi cinta dunia ini artinya kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan hubbud dunia, nah, atau cinta dunia. Hubbud dunia ini melahirkan orang yang hubbud dunia, dia pasti akan serakah. Misalnya dia berjual beli, dia akan menghalalkan segala cara. Ini orang mencinta dunia. Dia tidak memikirkan lagi halal haram. Kalau di bidang jabatan, naik pangkat, nah, orang yang cinta dunia ininya kada begaduh. Sikut kanan, sikut kiri. Nah, sikut kanan, sikut kiri, yang penting naik. Nah, itu orang cinta dunia, hubbud dunia. Nah, jadi orang yang cinta dunia ini juga melahirkan penyakit-penyakit batin seperti riya, takabur. Terus lagi orang yang cinta dunia ini dia penyakit batinnya itu bakhil. Pastinya bakhil. Karena inya sayang lawan hartanya. Jadi orang cinta dunia ini dia sayang dengan hartanya sehingga dia tidak mau bersedekah. Nah, makanya para ulama itu sepakat bahwa hubbud dunia ini awal daripada keburukan. Hubbud dunya ra'sun kullu khati'atin. Jadi cinta dunia ini awal daripada keburukan tadi. Bersedekah tadi sudah diceritakan, pastinya tapi mau bersedekah. Karena ia menganggap bahwa hartanya itu adalah memang hasil kerja kerasnya. Dan ia menganggap di dunia ini belawasan. Kada ingat lagi nya dengan akhirat. Otomatis dia pasti sayang dengan hartanya. Otomatis dia kada mau bersedekah. Itu ciri khas orang yang cinta dunia ini. Biasanya pelit. Mau bersedekah tapi juga riya. Kenapa dia tidak mau bersedekah? Karena logikanya seperti ini. Orang yang bersedekah itu dia harus punya dua kriteria dulu. Dan orang yang hubbud dunia tidak bakalan dapat dua kriteria ini. Yang pertama, orang yang bersedekah itu dia pasti imannya akan kuat. Orangnya pasti beriman. Dia percaya kepada balasan daripada sedekah itu. Masalul ladzina yunfiku na amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila kullu sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha
wallahu wasi'un alim. Nah, orang cinta dunia ini dia tidak percaya dengan ayat itu. Ayat itu menceritakan bahwa sedekah itu dilipat gandakan pahalanya. Yang satu menjadi 7, terus lagi ada 100 biji, diibaratkanlah pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, orang yang hubud dunia tidak percaya dengan itu semua. Nah, makanya bahaya sekali orang yang cinta dunia ini. Dia akan melahirkan sifat jahat yang lainnya, penyakit batin yang lainnya tadi. Nah, terus lagi orang yang bersedekah tadi, kenapa orang yang cinta dunia anti sedekah? Karena bersedekah itu kriteria yang kedua, orang itu pasti dia akan sabar mengeluarkan hartanya. Dia cari susah payah, terus dikeluarkan hartanya, disedekahkan. Karena dia percaya, orang yang bersedekah itu dia percaya dengan balasan Allah tadi. Sedangkan orang yang hubub dunia, dia tidak bakalan percaya dengan balasan Allah tadi. Dia lupa. Makanya dia termasuk orang-orang yang bakhil tadi. Karenanya beranggapan bahaya. Bapak janda bersedekah janda uyuh mencari duitnya aja ngumpulakan aja. Kadeda aja sejarahnya bersedekah tuh cuma nambahan melipat gandakan dibalik Allah dengan lipatan ganda duit berbanyak ini ya. Yang ada tuh duit itu berbanyak mau disimpan ya. Nah, itu logika orang yang cinta dunia, hubud dunia tadi. Makanya orang yang hubud dunia ini dia akan serakah. Nah, dalam suatu kisah itu ada ya, yang fenomenal sekali biasanya cerita ini. Nah, diceritakan tentang di zaman Rasulullah. Nah, itu ada namanya sahabat Rasulullah yang namanya Sa'labah. Nah, ini termasuk orang yang gara-gara cinta dunia lalu dia lupa akhirat. Nah, Sa'labah ini adalah seseorang yang kehidupannya sangat miskin. Nah, bahkan saking miskinnya Sa'labah ini ketika dia sholat, nah, terus selesai sholat berjamaah langsung bulik Sa'labah naik ke rumah. Nah, bulik ke rumah mengganti baju, bisi baju sebutingannya yang bersih. Jadi yang memakai bini pulang nang baju dipakai tadi. Saking miskinnya tadi, saking susahnya tadi. Nah, tapi Sa'labah ini waktu miskin dia imannya kuat. Sholat berjamaah selalu. Terus lagi menghadiri majelis Rasulullah dia selalu hadir. Nah, waktu dia susah. Lalu Sa'labah ini, nah dalam satu cerita hikmah di situlah, nah, lalu mendapati baginda Rasulullah. Nah, mendapati lawan Rasulullah, ya Rasulullah, kata Sa'labah. Nah, ulun ini kehidupan ulun ini sangat miskin. Nah, bisakah pian mendoakan ulun supaya ulun sugih, supaya ulun berduit. Ulun berduit nyaman ulun beribadah ke masjid ulun nyaman berjamaah terus. Mun ulun sugih kena ulun kawa bersedekah. Amun ulun sugih kawa kena ulun menyumbang asrama panti asuhan. Pokoknya ulun duitnya ulun sedekahkan tupang ulun sugih. Dia Sa'labah. Nah, berjanji kepada Nabi waktunya kada berduit tadi. Jadi Rasulullah ini awalnya menolak. Pokoknya Rasulullah ulunnya insyaallah ulun pasti. Pokoknya ulun lain toh, pokoknya baik toh ulun kena penyedekah orangnya. Lalu apa jawaban Rasulullah ketika Sa'labah ini meminta kepada Rasulullah supaya didoakan tadi? Nah, dijawab oleh baginda Rasul. Kata baginda Rasul, qalilun yutgi khairun min katsirun yutgi. Sedikit kata baginda Rasul, tapi manfaat itu lebih baik daripada banyak melampaui batas atau lupa diri. Nah, sudah dipadahi Rasulullah. Artinya kada usah Sa'labah. Ayu jar Rasulullah, tapi tetap menggasak Sa'labahnya. Ayu jar Rasulullah kada apa-apa ulun lain urangnya. Ulun kada yang seperti orang yang kada ingat tuh bila sugih. Ulun insyaallah bila sugih lihat aja kena. Lain tau ulun pasti ulun bersedekah aja. Nah, itu waktu miskin. Nah, embah berduit kena lain pulang kisahnya. Lalu didoakanlah oleh Rasulullah. Ajak mun ke itu aja Rasulullah. Aja didoakan.
Nah, didoakanlah si Sa'labah ini untuk menjadi sugih. Tapi Rasulullah kada kawa instan, harus ada juga usahanya tadi. Nah, diberilah Sa'labah ini satu domba atau kambing. Nah, disuruh beternak. Nah, dikasih satu kambing kepada Sa'labah. Nah, lalu Sa'labah ini diingunya kambing tadi. Nah, lalu beranak pinak. Seminggu lahir kambing tadi 5 ikung. Nah, Sa'labah laginya kada tapi berduit, lagi miskin, 5 waktu terjaga berjamaah. Nah, pas 5 ikung kambing sudah beranak, masih kawal lagi berjamaah Sa'labah. Nah, sebulan kemudian melahirkan lagi kambing-kambing tadi menjadi 100. Lalu Sa'labah juhur asar kada ke masjid lagi. Hilang kelagian menggadui harta tadi. Nah, lain sudah. Nah, lawas kelawasan pulang sampai setahun, kada kau dihitungi lagi kambingnya, dombanya tadi. Nah, terus di hati Sa'labah adakah lagi sembahyang berjamaah, kata Rasulullah. Juhur, asar, maghrib, isya, subuh kada ada lagi berjamaah. Si Sa'labahnya hamuk menggaduhi kambing nang banyak tadi. Nah, lain bepada kan mulun sugi jangan lagi dirajin sembahyang. Kayaknya kada kawa juga imbas sudah melihat duit, melihat yang habang tadi, lain hati Sa'labah berubahnya. Nah, jadi habis itu ringkas cerita, lalu Rasulullah mengutus sahabatnya, sahabat Rasulullah, bahwa Sa'labah harus membayar zakat. Nah, didatangilah rumah Sa'labah tadi. Pas didatangi rumah Sa'labah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini Sa'labah, ini pesan Rasulullah. Nah, kamu harus membayar zakat daripada harta yang kamu kumpulkan ini. Nah, lalu Sa'labah ini menjawab, "Apa aja Sa'labah? Apa nih kesannya nih? Ini nagannya aja Sa'labah, kada zakat nih pemegasan ya." Nah, disambatnya pemegasan. Nah, waktu itu lalu pulanglah sahabat tadi dibadahkan kepada Rasulullah. Nah, ringkas cerita, lalu Sa'labah ini akhirnya dalam suatu kisah itu dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara harta tadi. Nah, makanya kadang kalau kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu, kadang Allah itu kasih sayang kepada hambanya itu memberi dengan cara tidak memberi. Maksudnya tuh kadang dikabulkan doanya nih. Nah, ini berdoa, ya Allah mudahan ya Allah ulunna disugihakan ini. Tapi Allah Ta'ala tahu yang terjadi. Bila sugi kenanya kada ingat lagi, lupa daratan sama Sa'labah tadi. Lalu tetap dibikin susah aja. Nah, ibaratnya tuh dibikin kembang kempis ya, kadang berduit, kadang kada, supaya ingat lawan Allah. Nah itu. Nah, jadi mungkin ini sajalah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah dan tidak mencintai dunia, hubud dunia yang berlebih-lebihan, sehingga kita selamat nantinya di akhirat kelak. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.